Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu. Oke guys, jadi untuk kesempatan kali ini saya mau membahas lagi nih mengenai karakter-karakter pada Chana Auranti yang saya tahu dan sudah saya sudah pernah ada di sini. Aurantinya seperti apa dan sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Bang, kok Aurantiku kayak gini? Bang, kok Aurantiku kayak gini? Sebetulnya kalau misalkan mau cari itu, kita udah bikin kan kontennya. Cuman kita ringkas lagi dan kita simpulkan lagi ya bersama-sama mengenai cara mengenal karakter-karakter pada Chana Auranti. Anjay, karakter. Pokoknya sebelum menutup videonya, saya minta dukungannya untuk kalian yang baru gabung di channel Kamar Satu supaya klik tombol subscribe. Jangan lupa di like, comment, and share juga agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita. Gas ke. Oke guys, jadi untuk yang pertama itu ada Chana Auranti yang mudah banget buat flaring ya, atau ikan itu tuh cepat settle dan cepat agresif. Biasanya untuk ikan-ikan yang seperti itu tuh dari mulai PO sampai dengan ikannya kita rawat ya, itu tuh tidak memerlukan waktu yang cukup banyak untuk ikan tersebut untuk mangap-mangap ya biasanya. Lagian juga untuk ikan-ikan seperti itu tuh biasanya ditandai dari ekor. Kalau misalkan saya lihat tuh ikan-ikan yang mudah cepet, ikan-ikan yang mentalnya cepet naik itu biasanya ekor-ekornya tuh lebih terbuka ya. Yang biasanya saya di sini ya di Kamar Satu tentunya yang sudah ada di sini ikan-ikan Auranti yang cepat naik mental tuh yang ekor-ekornya kebuka, jadi setiap selaputnya tuh enggak tertutup ya. Biasanya ikan-ikan seperti itu cepat banget naik mental. Dari PO juga biasanya hanya butuh waktu sekitar 3 hari 4 hari juga ikan-ikan tersebut bisa naik mental, bahkan dalam waktu 1 minggu juga biasanya bisa langsung mangap-mangap seperti ini ya. Nah, itu ikan yang pertama, ikan yang mudah sekali untuk naik mentalnya. Terus juga untuk ikan yang kedua, otomatis kan kalau misalkan ada yang cepat, ada juga yang lambat. Nah, menurut saya pribadi bisa dikelompokkan menjadi dua ya, ikan yang mudah naik mental dan ikan yang tidak mudah naik mental. Kalau untuk yang mudah naik mental kan sebetulnya untuk perawatannya juga kita udah tinggal ngelanjut lah ya, istilahnya tinggal kita setting tank, terus mau dibawa kemana si ikan tersebut tuh arahnya ya, mau di progres warna atau di progres apa dulu, terserah ya. Ini sebetulnya berlaku untuk semua ikan menurut saya pribadi. Basicnya sih untuk karakter tuh banyak ya, ada karakter yang flaringnya nubruk-nubruk atau kayak gimana, cuman di sini saya lebih ringkaskan lagi menjadi dua, ikan yang cepat flaring dan ikan yang tidak mudah flaringnya. Biasanya seperti itu kalau saya lihat dari ekor guys, jadi ekornya tuh lebih ngebuka gimana gitu, lebih enak mana ya. Soalnya di sini lagi kebetulan nggak ada yang bahannya, cuman untuk bahan ikan yang ekornya tidak membuka itu ada ya, nanti kita lihat juga. Biasanya ekor-ekor yang close dan jarak antar tulangnya udah lihat membran yang sangat apa dibilangnya, jadi si membran ekornya itu, selaput ekornya itu udah kelihatan banget. Seperti itu tuh ikan-ikannya cepat banget gitu untuk naik mentalnya. Menurut saya pribadi tuh kalau saya lihat dari ekor, makanya ini bagi yang mau ikutin tips saya boleh, barangkali kalian ada tips lain juga bolehlah kita sharing di kolom komentar ya guys ya. Menurut saya dari ekor gitu. Terus juga untuk ikan-ikan seperti itu makannya itu cepat banget guys. Maksudnya ketika ini ikan baru di PO, ikan PO-an gitu, dari PO-an datang ke rumah kita rekondisi, ikan itu tuh cepet banget buat lancar makan ya, bahkan bisa langsung makan pelet biasanya. Itu saya berlaku untuk ikan-ikan PO dari kecil sampai besar ya, karena di sini ya kejadian beberapa kali ya karena hal itu gitu, makanya saya berani menyimpulkan ke sana. Sekarang untuk ikan yang tidak mudah flaring guys, kita bahas karakternya seperti apa dan ciri fisiknya seperti apa. Langsung ke ikannya, slebeo. Nah guys, ini ikan kedua ya, ikan yang lumayan cukup sulit untuk naik mental ya, itu si Antares ya. Ini tuh sampai bener-bener pengen ngunci flaring kayak gini tuh saya ngelatih dia tuh sampai 8 bulan mau 9 bulan ya, sampai dengan sekarang tuh. Karena untuk mental ikan ini tuh bener-bener susah banget untuk naik guys.
Jadi biasanya ciri-ciri ikan yang susah naik mental itu, selain ekor yang tidak terlalu terbuka ya seperti ini tuh, itu ekornya kurang kurang dibilang kurang close ya, close gitu. Cuman untuk si selaput ekornya tuh, lihat. Beda kan dengan si londok yang begitu kelihatan membuka banget gitu ya. Dengan ini tuh beda. Ini tuh baru terbuka, baru kelihatan ekornya agak gede itu setelah ikan ini tuh ada mentalnya. Jika tidak ada mentalnya, ikan ini tuh cenderung lebih nutup gitu guys. Jadi lebih kurang buka aja maksud saya tuh. Dari ekor ya. Kalau dari ekor seperti itu. Terus juga biasanya dari flaring, ikan-ikan yang susah mental itu. Saya susah naik mental itu biasanya kalau flaring awal itu dia lebih ke flaring muka gitu. Maksud flaring muka gimana ya? Jadi dia tuh lebih cenderung untuk memberikan mukanya ke depan daripada nah ke sini ke pinggir sampai geol-geol kayak gini ya. Biasanya kalau yang udah geol-geol fargoy seperti itu tuh ikan-ikan yang mentalnya udah pada jadi ya. Nah, biasanya muka aja gini, terus mentalnya tuh dikit-dikit. Tapi ini alhamdulillah karena mentalnya udah naik dan ikannya juga udah mangap juga, jadi ya udah bisa dimainin juga. Cuman untuk waktunya, waduh, memerlukan kesabaran yang cukup ekstra guys untuk ikan ini. Terus untuk ciri fisik atau ciri gimana ya? Untuk ciri lah kita simpulkan ke ciri aja menurut kamar satu ya. Untuk ciri lainnya yaitu ciri ketiga, biasanya ikan-ikan yang susah naik mental itu ikan-ikan yang memiliki marking yang solid. Biasanya ya. Ini karena setelah saya sharing gitu ya. Kebetulan ada 2 keepers channel nanti yang sudah saya ajak ngobrol ya. Yaitu ada Awili dari channel Betal Bandung dan Om Dery dari channel Aida 22. Nah, untuk ikan-ikan mereka juga seperti di Awili ada si Madep. Itu si Madep tuh markingnya enak banget, solid, ngeblok. Itu mentalnya tuh naiknya mau sampai 1 tahun juga. Dan untuk punya Dery, si Aderi itu punya si Sena, yaitu gacoannya ya, gacoan yang sering dia bawa kontes. Ikan itu pun sama untuk naik mentalnya sampai dengan 1 tahunan guys. Jadi untuk ikan-ikan yang memiliki marking indah gitu ya, marking tebal-tebal seperti ini tuh emang untuk mentalnya itu agak sedikit ada liaran ya. Kalau bahasa kita di sini tuh ayah liaran tuh ya, kalau kita sabar ya insya Allah ikannya bisa enak ya. Kalau misalkan kita nggak sabar ya mau gimana lagi guys. Dan kebetulan untuk sekarang saya punya bahan ikan yang emang mentalnya agak susah naik. Ikan yang saya beli kemarin dari si Om Ojek guys. Kita lihat untuk ciri yang tadi saya sebutkan ya, dari mulai ekor, marking dan lain-lain. Oke. Nah guys, jadi ini adalah ikan yang baru ya, yang saya ambil dari Om Ojek kemarin. Dan itu dari ekor dulu nih. Ekornya kita lihat tuh. Untuk selaputnya tuh dia lebih tipis ya tuh. Malah dia cenderung tuh flaringnya, nah ntar ya yang aku bilang flaring muka. Bisa dibilangnya kalau untuk kata-kata luasnya apa gitu, cuman kalau saya pribadi bilangnya ya flaring muka gitu. Jadi flaring itu tipis-tipis banget gitu, nggak enak aja dilihatnya tuh. Ntar ya kalau mau lagi, nah itu dia cenderung pipi ke depan tuh. Habis ini udah dia tuh kepatung ya, dan dia tuh maunya kepatung yang ini, kepatung yang lain nggak mau. Dia tuh ke kaca cuek, ke tangan juga tipis-tipis gitu. Selain itu juga untuk patung yang lain dia juga nggak ada respon. Tapi aneh ke patung yang ini tuh, mungkin karena matanya merah juga ya, dia mau guys, tapi nggak mantang, apa bahasa Sundanya mantang ya, nggak sekencang ikan yang lainnya untuk flaringnya tuh pipi ke depan berangkat lagi. Itu kelihatan banget kan untuk flaring dan tipe ekor ya. Nah, ini untuk ciri yang ketiga menurut saya tadi dikatakan di ikan sebelumnya. Ini tuh ikan yang memiliki marking enak ya, marking solid, simet lagi. Tuh, markingnya tebal banget guys. Ikan-ikan calon good looking biasanya memiliki mental seperti ini, cuman nggak semua juga. Cuman kebanyakan ya guys ya.
Nah, jadi intinya untuk menangani ikan yang seperti ini tuh bisa kita pindahkan dulu ke tempat yang lebih kecil. Terus juga ya sudah saya jelaskan juga sih di konten sebelumnya. Terus kita berikan pakan seperti ulat hongkong dulu. Cuman untuk pemberian pakan jangan terlalu sering juga. Jangan digedor-gedor dulu, soalnya kan beda dengan menangani ikan kejar pakan ya. Kalau misalkan menangani ikan kejar pakan itu bisa menggunakan gedor-gedor dikit. Cuman untuk ikan seperti ini tuh jangan dulu digedor-gedor. Yang ada kalau misalkan kita gedor-gedor, yang ada dia malah mental down. Nanti ini juga ikan akan saya pindahkan dulu ke tank yang lebih kecil dan kita tunggu update-annya. Karena ikan ini tuh sekaligus ikan yang menjadi eksperimen saya untuk pakan yang diberikan dari Om Ripas. Untuk konten kali ini paling segitu dulu aja. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus setia di channel Kamar Sato. Untuk yang baru bergabung, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe. Jangan lupa juga di like, comment, and share channel ini agar channel ini semakin berkembang. Lancar terus rezekinya, tetap tersenyum karena tersenyum itu ibadah. Tapi channel Kamar Sato bukan Kamar Soto.